Selamat datang kembali. Hari ini kita akan gali lebih dalam nih materi dari buku Guy Kawasaki, Enchantment, The Art of Changing Hearts, Minds, and Actions. Kita mau bedah inti dari seni memukau ini. Gimana caranya dapat dukungan tulus dari orang lain yang jangka panjang dan saling untung, gitu ya? Betul sekali. Kawasaki itu menegaskan, memukau itu bukan soal manipulasi loh ya, tapi lebih ke transformasi. Jadi mengubah situasi, mengubah hubungan. Transformasi ya? Iya, misalnya mengubah permusuhan jadi kesopanan, terus kesopanan jadi kedekatan, atau kalau ada yang skeptis, nah kita ubah jadi keyakinan. Wah, menarik sekali definisinya. Bukan cuma sekedar persuasi biasa ya? Oke. Mari kita mulai bedah. Kalau mau memukau seseorang nih, langkah pertamanya apa sih menurut Kawasaki? Nah, fondasinya itu likability. Atau gampangnya, ya disukai dulu. Sulit banget kan mau memukau orang kalau dianya aja nggak suka sama kita? Masuk akal. Harus disukai dulu. Iya, dimulai dari hal yang kelihatannya sepele tapi penting. Kayak senyum tulus, bukan senyum basa-basi, tapi yang sampai ke mata itu loh. Terus menerima orang lain apa adanya. Fokus ke kesamaan kita, jangan perbedaan melulu. Oh ya, dia juga bilang soal cari passion yang sama ya. Kayak kalau kita sama-sama suka main musik misalnya, itu bisa jadi jembatan. Tepat. Atau kayak contoh Anda tadi soal hoki, itu bisa langsung klik. Terus ciptakan situasi win-win. Kawasaki bahkan bilang, biasakan bilang ya untuk permintaan kecil di awal hubungan. Itu membangun goodwill. Niat baik. Jadi kayak investasi hubungan gitu ya. Betul. Kuncinya jadi mensch, itu istilah Yiddish. Artinya orang yang ya jujur, adil, baik hati, transparan. Berintegritas lah. Mensch, oke. Nah, soal kepercayaan ini menarik. Katanya untuk dipercaya, kita harus percaya duluan. Kayak contoh Zappos itu. Iya, Zappos. Mereka kan punya kebijakan pengembalian gratis yang cukup longgarnya. Mereka percaya aja pelanggannya nggak akan menyalahgunakan. Dan ternyata berhasil. Dan berhasil. Kepercayaan itu dibalas kepercayaan. Jadi, ya kadang kita memang harus berani percaya duluan. Percaya duluan. Itu lumayan menantang ya di zaman sekarang. Oke, katakanlah kita udah berusaha nih jadi orang yang disukai, membangun trust. Tapi kan pasti ada aja penolakan ya. Gimana cara ngatasinnya? Penolakan itu wajar kok. Seringnya sih karena orang malas berubah aja atau merasa perubahan itu sulit. Nah, Kawasaki kasih beberapa strategi nih. Salah satunya pakai social proof, bukti sosial. Bukti sosial, maksudnya gimana tuh? Kita ini kan makhluk sosial ya, cenderung ikut-ikutan apa yang dilakukan banyak orang. Oh, kayak contoh di Taman Nasional Petrified Forest itu bukan sih? Yang soal papan peringatan? Nah, persis itu waktu papanya bilang banyak orang ambil kayu, malah makin banyak yang nyuri. Tapi pas diganti bilang sedikit yang ambil, pencuriannya malah turun. Orang mau ikut norma yang dianggap benar. Wah, psikologis banget ya efeknya. Selain bukti sosial, ada lagi? Ada lagi soal persepsi kelangkaan. Dibuat seolah-olah eksklusif atau terbatas. Ingat nggak waktu Gmail pertama keluar? Oh iya, harus pakai undangan kan? Betul, itu bikin orang jadi penasaran dan pengen banget punya. Terus ada juga kekuatan cerita personal. Satu cerita individu yang menyentuh kayak Anne Frank, itu seringkali lebih kuat dampaknya daripada statistik korban perang yang jumlahnya ribuan. Bener juga ya. Cerita personal itu lebih ngena. Oke, ini kita udah berhasil nih memukau. Terus gimana caranya biar efeknya tahan lama, bukan cuma sesaat doang? Nah, tujuan akhirnya itu internalisasi. Jadi orang itu nggak cuma sekedar ikut-ikutan karena lagi tren, itu konformitas, atau karena merasa mirip, identifikasi, tapi mereka benar-benar percaya dan menganut gagasan atau nilai itu. Sampai jadi keyakinan pribadi gitu ya? Iya, kayak pengguna Macintosh sejati zaman dulu itu. Mereka bukan cuma pakai produknya, tapi mereka believe sama filosofinya Apple. Oke. Terus apa lagi biar awet? Resiprositas, timbal balik. Tapi ini bukan sekedar balas budi biasa loh. Contohnya, Ethiopia kirim bantuan ke Meksiko puluhan tahun setelah Meksiko bantu mereka pas invasi Italia. Atau anak sekolah di South Carolina balas budi ke New York 134 tahun kemudian, beliin truk pemadam pasca 9/11. Wow, itu lama sekali rentangnya. Iya, Kawasaki mengutip Cialdini nih. Katanya kalau ada yang bilang, makasih udah dibantu, jawaban yang lebih kuat dari sekedar sama-sama itu adalah, saya tahu Anda juga akan melakukan hal yang sama untuk saya.
Saya tahu Anda akan melakukan hal yang sama untuk saya. Wah, itu dalam ya maknanya. Kayak membangun ikatan jangka panjang. Banget. Ini nunjukin ada kepercayaan dan hubungan yang terus berlanjut. Jadi, memukau ini nggak cuma buat keluar aja, tapi juga ke dalam, ke karyawan misalnya. Oh, bisa juga buat internal tim ya. Tentu, penting banget. Kasih karyawan itu MAP, Mastery, Autonomy, Purpose. Map, apa tuh? Mastery itu kesempatan buat jadi ahli di bidangnya. Otonomi itu kebebasan buat ngatur kerjaan sendiri. Purpose itu tujuan kerja yang bermakna. Kata Kawasaki, ini seringkali lebih penting dari sekedar gaji. Plus, kasih mereka kepercayaan buat melakukan yang terbaik buat pelanggan. Oke, ini semua kan strategi yang positif ya. Tapi kan, nggak semua orang pakai pesona ini buat tujuan baik. Ada aja kan yang niatnya kurang bagus. Kawasaki bahas cara nangkisnya nggak? Justru itu penting banget dibahas. Kalau kita tahu cara memukau, kita juga harus tahu cara bertahan dari pesona yang katakanlah menyesatkan. Gimana caranya tuh? Pertama, ya sadari situasi yang menggoda. Kalau udah tahu bakal ada tekanan, mungkin lebih baik dihindari kalau bisa. Terus, pikirin dampak jangka panjangnya. Tanya ke diri sendiri, setahun lagi gimana ya perasaan saya soal keputusan ini? Jadi ambil jarak sedikit ya? Betul. Terus kenali keterbatasan diri kita. Mungkin kita gampang luluh sama cerita sedih, atau gampang ikut-ikutan orang banyak. Kawasaki saranin punya advokat setan pribadi. Advokat setan? Maksudnya, Ya, semacam teman atau kolega yang kita percaya buat kasih pandangan kritis. Yang berani bilang, yakin nih sebelum kita ambil keputusan besar. Waspada juga sama data atau ahli yang kesannya meyakinkan tapi mungkin nggak lengkap atau bias. Jangan gampang terpengaruh contoh tunggal yang emosional tadi. oke, jadi intinya waspada dan kritis ya? Dan lawan mentalitas kerumunan kalau emang nggak masuk akal. Sip. Jadi kalau dirangkum, memukau ala Kawasaki ini intinya membangun hubungan yang otentik, saling menguntungkan, dilakukan secara etis dan sukarela ya. Bisa di bisnis, bisa di kehidupan pribadi. Dan ini proses ya, bukan sulap sekali jadi. Butuh tulus, butuh bangun kepercayaan, butuh strategi juga. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran dari buku ini yang menurut saya cukup provokatif buat Anda renungkan. Kawasaki itu menyarankan kadang-kadang biarin aja diri kita terpukau sama hal-hal kecil yang nggak terlalu penting. Oh ya, kenapa gitu? Tujuannya buat hemat energi mental kita. Jadi pas ada bujukan atau pengaruh untuk keputusan yang benar-benar gede dan penting, kita masih punya benteng buat menolak atau berpikir jernih. Mungkin selalu menolak total itu capek juga kan? Jadi, pilih-pilih medan pertempuran kita. Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut.